Halo, pada tutorial kali ini saya mau berbagi sedikit nih tentang gimana caranya untuk melakukan georeferencing peta. Nggak usah berlama-lama, langsung aja kita praktekin ya. Sebelumnya, yang pertama adalah saya mau ngecek dulu atau kita harus memiliki bahan atau data yang mau kita georeferencing. Contohnya, ini saya punya peta administrasi Kabupaten Bekasi dengan format JPEG yang syarat utamanya adalah peta ini harus memiliki koordinatnya. Koordinat baik koordinat bujur atau koordinat lintangnya. Atau dalam basis UTM ini bujurnya di sebelah horizontal, ini merupakan koordinat X, dan di sini yang vertikal ini adalah koordinat Y dalam basis UTM. Jadi syarat utamanya adalah data JPEG ini harus memiliki koordinatnya terlebih dahulu supaya kita bisa melakukan pencatatan di aplikasi ArcGIS. Nah, kita langsung masuk aja ke aplikasi ArcGIS-nya. Kita melakukan import data peta yang tadi. Nah, ini ada keterangan seperti ini, unknown spatial reference, yang artinya peta JPEG yang saya masukkan atau saya import ini belum tergeoreferencing atau belum memiliki koordinat secara sistem di aplikasi ArcGIS. Jadi hanya secara visualnya saja dia memiliki koordinat, tapi secara sistem dia belum memiliki koordinat. Kemudian kita bisa melakukan sistem koordinat dulu nih untuk aplikasi ArcGIS-nya. Kita bisa ke folder UTM, kemudian pilih WGS 1984, yang mana ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu North dan South. Nah, sebenarnya untuk WGS 1984 ini teman-teman nggak usah pusing ya. Jadi dari sekian banyak pilihan, teman-teman bisa langsung mengerucut ke WGS 1984 karena dalam ketentuannya sudah merupakan ketentuan dari sistem kartografi digital. Gitu. Nah, yang perlu menjadi perhatian di sini ada northern dan southern. Nah, ini berhubungan langsung dengan lokasi yang kita pilih. Nah, contohnya yang saya pilih adalah Kabupaten Bekasi. Dia itu letaknya ada di sebelah selatan. Jadi, otomatis saya akan pilih south, selatan. North itu utara. Kemudian, letaknya itu ada di 48S. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya bingung tentang penentuan koordinat UTM ini, teman-teman bisa searching aja di Google UTM Indonesia. Jadi langsung menampilkan informasi seperti ini. Informasi sebaran zonasi UTM dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Nah, Kabupaten Bekasi ada di sekitar sini nih. Dia ada di zona 48S. Kita buka lagi, lalu kita pilih oke. Sudah terpilih, kita sudah melakukan standarisasi koordinat pada ArcGIS. Lalu tahapan selanjutnya kita bisa memulai georeferencing. Pada tampilan ArcGIS saya ini sudah ada tampilan tab georeferencingnya. Tapi kalau seumpama di aplikasi teman-teman atau di ArcGIS-nya teman-teman itu belum muncul tab georeferencingnya, maka itu karena teman-teman belum melakukan pemilihan. Jadi tampilannya hilang seperti ini. Untuk memunculkannya, teman-teman bisa ke tab kosong sini, lalu klik kanan, kemudian pilih georeferencing. Nah, dia langsung muncul seperti ini. Di sini ada tampilan georeferencing, kemudian ada sumber data
yang mau kita georeferencing, dan ini adalah tool untuk mengoperasikannya. Langsung aja ya. Langkah pertama, kita bisa pilih ini, add control point, untuk melakukan penitikan di tiap-tiap koordinat. Nah, jadi ketentuan untuk georeferencing ini alangkah lebih baiknya kita memilih sudut-sudut dari tiap koordinat yang tersebar. Jadi ada di sudut kiri atas, sudut kanan atas, sudut kanan bawah, sudut kiri bawah. Dan biasanya itu dimulai dari kiri atas. Tapi sebenarnya kalau mau dimulai dari tempat yang lain juga tidak masalah. Misalnya dari pojok kanan atas, misalnya nggak apa-apa. Cuman kalau saya biasanya memang mengikuti ketentuan itu dari sini, dari pojok kiri atas. Langsung aja kita lakukan pentitikan. Nah, ini kita coba cocokkan, kemudian kita lakukan pencatatan. Kita zoom to layer tadi. Lalu selanjutnya kita lihat angkanya, angka X dan angka Y-nya, karena kita akan melakukan georeferencing berbasis koordinat UTM. Jadi kita input untuk X dan Y. Nah, ini datanya bisa kita catat. Nah, ini sudah dilakukan penitikan di titik awal dan tampilan petanya hilang, tapi jangan takut. Teman-teman bisa langsung klik zoom to layer untuk menampilkan petanya kembali. Karena peta tersebut sudah diambil titik ikatnya, otomatis lokasinya berpindah ke lokasi yang benar. Dampaknya seperti itu. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama di titik yang kedua. Zoom sedikit, lalu kita isi lagi datanya. Usahakan teman-teman ketika melakukan pencatatan datanya atau koordinat jangan sampai kebalik antara X dan Y. Jadi X itu ada di gampangannya dia berada di sisi horizontal peta dan Y-nya ada di sisi vertikal. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik, proses georeferencing itu nanti tidak menghasilkan data yang baik atau ya gagal, bisa dibilang begitu. Ya sudah. Nah, untuk sisanya saya percepat aja ya untuk menghemat waktu. Semua keempat titik itu sudah kita berikan titik ikatnya ya. Jadi otomatis data peta administrasi ini sudah bisa diintegrasikan dengan data-data koordinat lainnya seperti data SAP atau data citra yang sudah memiliki koordinat. Nah, langkah selanjutnya kita bisa menyimpan data ini agar ketika dibutuhkan atau ketika kita teman-teman membutuhkan ini bisa dipakai kembali. Teman-teman nih bisa ke ini, ke view link tabel, lalu ini 1 sampai 4 ini data koordinat yang sudah kita berikan titik ikatnya, kita save. Ini sebenarnya opsional ya, opsional untuk khusus penyimpanan data koordinat yang berformat teks. Terserah aja teman-teman simpan di file laptop atau komputer teman-teman. Lalu sebenarnya yang penting ini teman-teman harus menyimpan georeferencing peta administrasi ini di Rectify. Jadi
penyimpanan secara visual. Jadi peta ini akan berformatif, yang mana format itu sudah memiliki koordinatnya atau sudah tergeoreferencing. Tuh, jadi langsung aja saya praktekkan ya. Simpan di tempat yang sudah teman-teman buat. Ini saya contohkan aja peta administrasi. Udah. Nah, proses penyimpanan sudah selesai. Di sini proses georeferencing sudah dikatakan selesai. Kalau teman-teman ingin membuktikan bahwa proses yang kita lakukan ini sudah tepat atau sudah berjalan, kita bisa menghilangkan datanya dan memunculkannya kembali di data yang sudah kita simpan. Nah, selanjutnya coba kita tampalkan dengan data SHP Indonesia, yang mana itu memiliki atau sudah memiliki koordinat sistemnya sendiri. Nah, begini ya, otomatis sudah terintegrasi ya antara data SHP yang lain dengan data TIFF atau data dari bahan JPEG tadi sudah memiliki koordinat sendiri. Jadi maksud untuk georeferencing ini adalah menyelaraskan antara data yang belum memiliki koordinat dengan data yang sudah memiliki koordinat. Dia bisa terintegrasikan dan bisa dilakukan serangkaian proses sesuai kebutuhan teman-teman sendiri. Misalnya data ini diperlukan untuk membuat peta jenis tanah, atau membuat peta kerawanan bencana, atau segala macam, atau peta tematik lainnya. Itu bisa dilakukan dengan metode georeferencing. Mungkin segitu aja sharing dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.